Piye, Mas? Piye? Ada penapaan enggak di syuting? Lah iki piye ora do ngomong arep syuting kok ora? Lah tadi manggil-manggil kamu nih enggak datang. Lah iki syuting ah. Golek angel ora di syuting. Ki Mas. Pasti sama yang di mimpi saya. Oh ini. Mas. Oh ini yang di mimpimu. Wah ini kan mimpi nggak salah kan? Yang salah siapa ini? Tidak ada yang saling menyalahkan. Salah, enggak dipanggil aku. Tadi lihat enggak? Oh Mas Ganang ora celuk-celuk Mas. Pastikan dulu bener apa enggak. Ora ke syuting Mas. Kenapa Mas? Assalamualaikum. Ini sapa iki? Duh. Oh, iya. Gimana kan tadi? Tadi di mimpi saya. Oh, gitu. Nilai apa itu, Mas? Marta Kira. Marta Kira. Tahu Marta Kira? Oh, ini salah satu korban. Wah, mungkin Mas. Silakan Nek. Ada sesuatu hal penting yang ingin disampaikan. Alhamdulillah. Ya. Silakan Nek, pilih saja salah satu teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya meminta maaf. Mungkin kehadiran saya di dalam mimpimu mengganggu peristirahatanmu. Enggak apa-apa Nek. Sebenarnya ada apa Nek? Oh sampai 7 kali mimpiin saya. Iya Nek. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nenek Daris. Nenek Daris. Benar. Mengenai saya hadir ke dalam mimpimu, saya sudah melihat bahwasanya kau ini sedang berurusan dengan Marta Kira. Bener Nek. Laras Nek. Maka dari itu saya sengaja mendatangimu karena ada sesuatu hal yang perlu kau ketahui mengenai Korin yang bekerja sama dengan Marta Kira. Apa Nenek ada sangkut pautannya dengan Marta Kira? Saya tidak ada kaitannya dengan Marta Kira. Akan tetapi saya adalah nenek dari Korin yang bekerja sama dengan Marta Kira. Oh sampai neneknya. Benar. Ya Allah. Bagaimana Nek? Kok sampai mengundang saya ke sini itu ada apa sebenarnya yang terjadi Nek? Iya Nek. Jadi seperti ini cucu. Ceritanya berawal dari sepasang keluarga yang memiliki anak kembar. Anak itu bernama Sunita dan Suniti. Perempuan semua Nek. Benar sekali. Akan tetapi di kelahirannya itu sudah menunjukkan keganjalan atau perbedaan yang sangat jelas. Dari segi bentuk dan tubuhnya, Sunita dilahirkan dengan sempurna. Akan tetapi Suniti ini
memiliki kecacatan di tubuhnya. Selain dari segi tubuh, dari ari-ari yang dikeluarkan oleh ibunya juga memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Bedanya apa Mas? Perbedaannya dari segi warna. Yang pertama, ari-ari dari Sunita itu sama selayaknya ari-ari manusia. Akan tetapi untuk ari-ari dari Suniti ini berwarna hijau dan sangat berbeda. Ya Allah. Terus Nek, ceritakan. Lalu lama-kelamaan Sunita dan Suniti ini tumbuh semakin dewasa. Si Sunita ini tumbuh dengan sangat baik dari segi tubuh, cara bicara, dan tidak memiliki kelainan apapun untuk dirinya. Akan tetapi berbeda cerita dengan Suniti ini. Dia sudah bungkuk, di punggungnya kayak keluar tulang punggungnya. Dia memiliki penyakit yang untuk bernapas itu sangat susah dan juga batuk-batuk. Dan dari sisi itu keluarganya sudah mulai tidak menerima kehadiran putrinya itu. Lambat laun, semakin dewasa, Sunita semakin cantik, semakin anggun. Akan tetapi beda cerita lagi dengan Suniti ini. Dia malah semakin kurus, semakin membungkuk. Perbedaannya sangat-sangat drastis. Tibalah saatnya di mana Sunita akan disunting atau dilamar oleh anak dari kepala desa di desa setempat. Di situ ayah dan ibunya berpikiran, jika ada Suniti di rumah ini hanya akan membuat malu keluarga kita. Karena apa yang bikin malu? Yang pertama, tubuhnya yang sudah tidak selayaknya manusia, tidak selayaknya orang hidup yang benar, seperti orang gila. Tubuhnya bungkuk, batuk-batuk terus menerus. Dan disitulah kedua orang tua itu berpikiran untuk membuang Suniti itu. Mengusir. Benar sekali. Apa alasan mengusir itu, Nek? Yang jelas mereka tidak mau dimalukan oleh calon besannya, yaitu dari keluarga kepala desa itu. Oh, kitanya mau besanan tapi karena punya anak cacat itu malu. Benar sekali. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mas. Si Sunita akan dipersunting atau dilamar dari anak kepala desa. Jadi sebelum kedatangan atau waktu itu tiba, satu harinya Suniti itu dibuang, disuruh pergi atau diusir dari rumah. Karena saya mendengar kabar itu, saya sengaja menghampiri Suniti dan membawa Suniti ke tempat tinggal saya. Oh, berarti nenek sudah beda rumah? Benar, saya sudah hidup sendirian di rumah gubuk saya. Lalu saya merawat Suniti, saya memberi makan, akan tetapi penyakit yang dideritanya semakin tahun itu semakin parah. Dengan orang tuanya tidak peduli sama sekali. Semenjak
putri yang pertama itu, kembarannya Sunita, dipersunting oleh anak dari Pak Kades. Dia sudah tidak memikirkan Suniti lagi. Jujur saja, melihat kejadian itu, saya sangat sedih. Tentunya Suniti pun akan merasa kesedihan yang mendalam karena kelahirannya tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Terus. Lambat laun, tahun berlalu begitu cepat. Akhirnya, saya pun mendahului cucuku Suniti. Saya meninggalkan Suniti sendirian. Sejujurnya saya tidak mau, akan tetapi di sini takdir sudah berkata untuk saya pergi meninggalkan Suniti. Berarti si Suniti tinggal sendirian. Benar. Jujur saja, dengan kepergianku meninggalkan Suniti, saya sebagai korin dari neneknya selalu memperhatikan Suniti itu. Setelah 2 atau 3 tahun saya meninggalkan Suniti, kakaknya Sunita menginginkan Suniti itu dihilangkan dari desa ini dan memerintahkan kepada suaminya yang menggantikan ayahnya sebagai kepala desa. Dan diusirlah Suniti itu dari desa itu dan pergi ke dalam hutan. Dia tinggal sendirian di dalam hutan. Batuknya semakin hari semakin parah, tubuhnya semakin membungkuk. Ya Allah. Jujur saja, saya itu melihatnya sangat kasihan. Astagfirullahaladzim. Ada suatu kejadian di mana Sunita itu sudah tidak peduli lagi dengan Suniti. Sampai Sunita itu menemui Suniti dan memarahinya. Kau ini bukan saudaraku. Kau ini bukan siapa-siapaku. Kau ini hanyalah beban yang lahir di dunia ini. Dan setelah kejadian itu, Suniti pergi jauh ke tengah-tengah hutan. Yang saya lihat, dia itu duduk termenung di kerumunan bambu dan mencari bambu sebagai tongkat untuk dia jalan. Karena membungkuk itu. Benar sekali. Setelah saya perhatikan, Suniti, ada sosok makhluk yang datang menghampiri Suniti. Yang bisa disebut itu adalah Marta Kira. Marta Kira. Berarti Marta Kira itu yang menghampiri Suniti ketika di rumpun bambu itu. Benar sekali. Apa yang diucapkan oleh Marta Kira kepada Suniti itu? Marta Kira mengucapkan, Suniti, saya tahu kau memiliki rasa sakit hati yang sangat mendalam mengenai kehidupanmu ini. Ikutlah denganku. Saya akan merawatmu dan saya akan membantumu untuk mewujudkan keinginan-keinginanmu, Suniti. Karena merasa ini adalah jalan keluar dari permasalahan Suniti. Suniti pun mengiyakan ucapan dari Marta Kira itu. Terjadilah perjanjian antara Suniti dan Marta Kira berarti. Benar sekali, jujur. Datang di waktu yang tepat. Lambat laun, Tanpa keadaan ini. Suniti sudah tidak kuat dengan kondisinya yang semakin melemah. Tubuhnya dimanfaatkan oleh Marta Kira untuk dijadikan tongkat yang digunakan saat ini. Lalu korinnya bertujuan untuk membalaskan dendam-dendam yang diderita semasa hidupnya. Sampai-sampai
Di desa itu ramai dengan kabar teror Suniti. Teror Suniti. Benar. Kejadiannya sudah lama. Kejadian ini sudah sungguh sangat lama. Sebenarnya balas dendam ini sudahlah seharusnya berakhir. Akan tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk meyakini Suniti cucuku itu untuk menghentikan perbuatannya. Mungkin tubuh, pikirannya, hatinya sudah dirasuki oleh hawa nafsu. Dari Martakira itu. Benar sekali. Seperti ini, Nek. Nenek siapa tadi namanya? Daris. Daris, Mas. Nenek Daris. Kebetulan nenek kandungnya dari si Suniti yang Korinnya kerjasama dengan Martakira itu. Benar sekali. Berarti Korin itu bernama Suniti yang mengabdi kepada Martakira. Nah, Benar. informasi yang saya dapatkan sementara waktu itu, katanya Korin itu membalaskan dendam karena menjadi korban pesugihan Iya. oleh leluhurnya atau nenek moyangnya. Berarti kan kalau ceritanya seperti itu sudah berbeda lagi, Nek. Itu rumor-rumor yang tersebar di desa itu. Karena setelah pernikahan kakaknya Sunita dan anak kepala desa itu, ekonomi keluarga itu semakin hari semakin naik dengan begitu pesatnya. Berarti anak nenek itu ya, bapaknya. Benar. Bapak siapa namanya? Bapak Dikan. Oh, bapaknya Sunita dan Suniti itu Bapak Dika. Benar. Setelah menikah dengan mempunyai menantu kepala desa, ekonominya membaik. Rumor. Di desa merumorkan bahwasanya melakukan pesugihan sehingga anaknya diberi kecacatan semasa hidupnya. Wah, seperti itu. Benar sekali. Lantas, Di sini tujuannya nenek untuk memanggil saya itu apa sebenarnya? saya sudah melihat dan memantau dirimu semenjak kau berurusan dengan Martakira itu. Saya lihat kau memiliki ketulusan hati yang sangat dalam. Kau memiliki kebaikan hati yang sangat baik. Dan kau memiliki keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Di sini saya hanya meminta selamatkan Suniti dari perjanjian Martakira yang sudah berlalu. Biarlah sudah berlalu. Saya rasa dendam untuk membalaskannya pun sudah terlaksanakan. Tapi mengapa sampai detik ini Suniti masih melakukan itu semua? Dengan cara apa, Nek? Saya melakukan itu, sedangkan yang tahu itu hanyalah nenek Daris saja. Iya, Nek. Sepengetahuan saya, di kelahiran mereka berdua sudah tertulis jelas ataupun sudah tergambar jelas bahwasanya kedua ari-ari yang dikeluarkan ibunya itu berbeda. Disitulah mungkin jawaban yang harus kau cari, di mana ari-ari itu berada. Dan setahu saya, yang menyimpan atau mengubur ari-ari itu dulu adalah dukun beranak. Oh, dukun yang melahirkan. Benar. Ya. Bernama Ninis. Ninis kayak tetangga saya. Siapa, Mas? Sama. Sumpah. Namanya Nini tuh nenek, Mas. Ninis Berarti nenek Nis. yang melahirkan anak saya. Ninis. Benar sekali. Jangan-jangan itu masa hubungannya, Pak. Itu dukun beranak itu. Benar, itu namanya Ninis. Itu Kau serius. bisa mencari tahu. Mungkin sekarang dia sudah tidak ada. Oh, sekarang sudah tidak ada. Kau bisa mencari tahu mengenai Ninis itu, dan
menyimpannya di mana. Andai saja ya Nek, Ninis itu adalah dukun bayi yang ada di tempat saya. Waktu itu, jika sampai saat ini mungkin, tidak mungkin manusia akan hidup sangatlah lama. Iya benar Nek. Iya benar ya. Itu kejadian udah ratusan tahun ya Nek. Mungkin belum ratusan tahun, akan tapi sudahlah sangat lama. Nah, saya suruh mencari si dukun bayi itu yang bernama Nenek Nis. Siapa Nis ada gitu? Nenek Nis. Nis gitu. Benar. Nggak ada panjangnya. Tidak. Sudah sangat terkenal karena dialah yang sering membantu untuk melahirkan siapapun di desa itu. Lah, Mungkin biar agar engkau lebih mudah untuk mencari di mana. Akan saya tunjukkan kediamannya dahulu. Kediamannya nenek Nis itu berada. ya, setelah saya mencari tahu mengenai ari-arinya itu yang berwarna hijau. Apalagi Nek, menurut Nenek dari sendiri itu? Menurut saya, yang dikeluh kesahkan oleh Suniti dari dulu adalah mengapa kedua orang tua tidak menyayangiku selayaknya menyayangi kakaknya Sunita. Nanti ditemukan dengan orang tuanya. Bisa juga seperti itu. Saya tahu Suniti itu sangat menginginkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kan seperti ini. Mohon maaf ya Nek Daris. Andai kata korinnya Suniti itu tidak dikuasai Martakira, kita bisa melakukan itu. Sementara ini kan korin itu sudah dikuasai oleh Martakira. Setidaknya kan kita harus bisa memisahkan antara korin dan perjanjian si Ratu Martakira itu, Nek. Apa? Apa Nenek tahu? Maka dari itu saya rasa jawabannya ada di dukun bayi yang membantu melahirkan Sunita dan Suniti melalui hari-hari yang berbeda itu. Baiklah, jika seperti itu Nek, saya akan mencari dukun bayi Ninis untuk menanyakan prosesi kelahirannya itu dulu seperti apa, lalu hari-hari itu ada di mana. Siapa tahu kita bisa gali informasi mengenai hari-hari itu. Karena di kelahiran mereka berdua, dukun beranak itu pun mengatakan sesuatu hal kepada ayahnya, bahwasanya dengan kelahirannya kedua putrimu ini, kau akan merasakan penderitaan. Dan benar terjadi. Akan tetapi setelah dibuangnya dan setelah menikahnya kakaknya dengan anak Pakades, mereka dari segi ekonomi sudah sangatlah tercukupi. Nek, dulu kan ya bapaknya Sunita dan Suniti kan anak dari Nenek dari sendiri. Benar. Kenapa Nenek dulu nggak mengingatkan? Jujur saja, saya pun sudah berbicara kepadanya. Tapi apalah daya, mungkin saja jika saya memiliki kewenangan yang lebih untuk dikan itu, saya akan membunuhnya. Akan tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Saya pun tidak tega jika melihat Sudah Nek. Sudah Nek. Saya membayangkan saja udah. Ya, kasihan banget sih Suniti Mas. Gimana Mas?
Bayangin mas. Ya Allah, ya Allah. Rasa bayangin. Tenangin dulu mas Kevin. Sudah nih. Saya berterima kasih kepadamu jika memang kau benar-benar mau membantu melepaskan penderitaan dari cucu saya itu. Seperti ini cucu, saya mengingat sesuatu Apa itu, Nek? mengenai perjanjian Marta Kira dan cucu saya. Bisa saja perjanjian itu terletak pada tongkat bambu kuning yang digunakan Suniti itu, karena di sini setelah meninggalnya Suniti, raga dari Suniti itu dijadikan tongkat bambu kuning oleh Marta Kira. Karena badannya melengkung itu. Benar sekali. Apakah engkau melihat, Nek, ketika Suniti sekarang itu masih sering membawa tongkat itu? Mungkin akhir-akhir ini saya jarang melihatnya, tapi sewaktu-waktu dan di hari-hari tertentu dia selalu mengenakan tongkat itu. Baiklah. Terima kasih banyak, Nek, atas informasinya. Ini jauh lebih cukup menurut saya. Terima kasih banget, Cu. Terima kasih, kau benar-benar mau membantu untuk melepaskan perjanjian ini. Jujur saja, saya sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah sempat berbicara dengannya, tetapi dia masih bersikeras untuk membalaskan dendam ini. Jika seperti itu, Nek, tolong kasih tahu saya di mana tempat si Ninis atau Nenek Nis yang sebagai dukun bayi yang melahirkan si Sunita dan Suniti itu. Baiklah, saya akan menunjukkan di mana kediaman dari Ninis itu. Terima kasih banyak, Nek. Saya yang seharusnya berterima kasih kepadamu, Cu. Kalian adalah anak-anak yang baik. Semoga di kehidupan kalian selalu diberi keberkahan. Amin, amin ya Rabbal. Dipermudahkan urusan kalian ya, Cu. Amin. Saya senang melihat anak muda seperti kalian peduli dengan makhluk yang lain, menghargai, menghormati, dan sebagainya. Terima kasih, Cu. Baiklah, akan saya antar ke tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terjawab sudah. Ternyata korin yang dikuasai oleh Marta Kira itu bernama Suniti, di mana Suniti merasa tertekan, merasa sakit semasa hidupnya karena pembedaan antara kasih sayang dengan saudara kembarnya si Sunita itu. Sampai akhirnya ada perjanjian dengan Marta Kira di suatu kejadian atau suatu hari. Dan Suniti sampai sekarang itu masih tetap membalaskan dendam. Entah itu apa yang ada di pikirannya si Suniti itu. Cuma kita mendapatkan kabar bahwasanya yang tahu banyak mengenai Suniti dan ari-ari yang warna hijau itu terletak pada dukun beranaknya itu. Ya. Nenek Nis. Mungkin kita bisa gali informasinya lagi. Ini Nenek Nis. Sama. Ya, saya tadi ketawa. Nis yang bantu katanya anaknya Mas Ganang. Yaudah, yuk. Ayo. Mas. Kita langsung menuju ke